Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza hakamtum bainan nas, dan jikalau kalian menjadi seorang pemimpin, kalian harus hakamtum bainan nas, harus bisa menghukumi, memutuskan bainan nas, di antara manusia itu, antahkumu, dengan keputusan, dengan kebijakan, bil adli, yang adil. Ini contohnya, ini seorang hakim kalau memutuskan sesuatu harus berpedoman kepada kebenaran. Nggak boleh kita berpedoman kepada kekerabatan. Kalau kita berpedoman kepada kekerabatan, sanak famili, teman dekat, akhirnya tidak bisa berlaku adil. Kalamun qadimul la yumallu sama'u Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gimana apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, menganjurkan kalian, an tu'addul amanati,
untuk sungguh-sungguh kalian menyampaikan amanah ila ahliha, atas ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi, dan jikalau ada kalian hakamtum memutuskan kalian bainan nasi di antara manusia, antahkumu bil adli, maka sungguh hukumi, putuskan kalian bil adli, dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, ni'imma, sebaik-baiknya, ya'idukum bihi, pemberi pelajaran atas kalian, bihi, dengan hukum yang adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, ada Allah, sami'an, maha mendengar, basira, maha melihat. Jadi ini pelajaran yang terbaik dari Allah agar kita menjadi orang yang amanah, agar kita menjadi orang yang amanah, dipercaya. Karena salah satu sifat dari utusannya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah amanah. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Jadi Allah menganjurkan kita untuk menjadi orang yang amanah. Orang yang amanah ini tidak akan amanah kalau dia tidak beriman kepada Allah. Kalau enggak beriman, tentunya dia tidak amanah. Allah memerintahkan kita semua antu'addul amanah, untuk menyampaikan amanah ila ahliha, kepada ahlinya, kepada yang berhak. Misalkan sampean dititipi barang untuk disampaikan kepada temannya, karena sampean dititipi berarti sampean itu sebetulnya dipercayai. Kalau kita dipercayai, kita harus bisa betul-betul menjaga kepercayaan itu. Jadi sampean harus menyampaikan titipan orang itu kepada temannya yang berhak. Kalau sampai kita satu kali saja kita melanggar amanah itu, maka kita akan dicap oleh orang lain bahwa kita itu tidak amanah. Dititipi barang ternyata tidak disampaikan. Bahkan ada kisah bahwasanya ada orang menitipkan kepada temannya yang lagi sakit uang sebesar 1 juta. Disampaikanlah oleh yang dititipkan tadi itu kepada temannya, nih aku nitip ya, aku nggak bisa datang ke temanku yang sakit, aku nitip jenengan mawon nggih. Ternyata uang yang 1 juta hanya disampaikan 100.000. Itu namanya tidak amanah, berarti dia hianah. Kalau orang yang hianah, tentunya dia tidak ada jaminan untuk masuk surga. Hulul namanya, mengambil harta milik orang lain tanpa hak, itu namanya hulul. Wa idza hakamtum bainan nas, dan jikalau kalian menjadi seorang pemimpin, kalian harus hakamtum bainan nas, harus bisa menghukumi, memutuskan bainan nas, di antara manusia itu, antahkumu, dengan keputusan, dengan kebijakan, bil adli, yang adil. Ini contohnya, ini seorang hakim kalau memutuskan sesuatu harus berpedoman kepada kebenaran. Nggak boleh kita berpedoman kepada kekerabatan.
Kalau kita berpedoman kepada kekerabatan, sanak famili, teman dekat, akhirnya tidak bisa berlaku adil. Ya. Harus berpedoman pada kebenaran. Makanya kita nantinya akan bisa adil. Pemimpin yang adil ini dijamin masuk surga. Jadi pemimpin yang adil ini dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau kita sebagai pemimpin, tugasnya apa? Kita harus bertanggung jawab, karena yang diberikan itu adalah amanah. Kita jadi seorang presiden, itu adalah amanah. Kita jadi gubernur, itu amanah. Kita menjadi wali kota, bupati, itu amanah. Kita menjadi Pak Lurah, itu amanah. Kita menjadi Pak RW, Pak RT juga amanah. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin, ketika kita memutuskan mengeluarkan kebijakan kepada warganya, antahkumu bil adli, harus dengan hukum keputusan yang adil, yang berpedoman kepada kebenaran dan kemaslahatan ummah. Gak boleh kita menghukumi, memutuskan sesuatu hal karena keterdekatan, kekerabatan, keluarga dekat, teman dekat, itu nggak boleh, harus adil. Innallaha, sesungguhnya Allah ni'ma, sebaik-baiknya barang, ya'idukum bihi, yang mengajarkan kepada kalian, bihi, dengan adil. Jadi Allah itu sebaik-baiknya pemberi pembelajaran kepada kalian tentang menghukumi dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada Allah sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Jadi kita itu nggak boleh menghukumi seseorang dengan sami'an saja, nggak boleh. Itu loh, si A itu loh orangnya begini, padahal kita nggak melihat langsung. Si B itu loh sukanya dia mencuri, padahal dia tidak melihat langsung. Nggak boleh mempercayai hanya lewat kuping saja, harus dengan basiron, dengan melihat juga. Oh iya ya, ternyata orang itu nyolongan. Oh iya ya, ternyata orang itu memang sukanya berghibah, memfitnah, karena bukan cuma mendengar saja, tapi juga menyaksikan. Allah maha sami'an basiron, maha mendengar dan melihat. Jadi sampai harus betul-betul dihujamkan ini, keimanan ini di dalam hati kita, bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi nggak akan sembarangan kita memutuskan, menghukumi segala sesuatu seenak dewi. Pasti adil. Kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah beriman bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, pasti apa yang kita putuskan berpedoman kepada keadilan, berpedoman kepada kebenaran, nggak berpihak kepada yang salah, pasti berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Kalau hal itu seorang pemimpin lakukan, dia menghukumi, memutuskan sesuatu dengan adil, maka jaminannya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, ati Allah, maka taatlah kepada Allah, wa atiur Rasul,
dan taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian di antara kalian. Fa in tanaza'tum, maka jikalau tanaza'tum berselisih kalian, fi syai'in, di dalam sesuatu hal, farudduhu, maka kembalikan sesuatu yang diperselisihkan itu ilallah, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada Rasulullah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kalian beriman, betul-betul beriman kalian kepada Allah dan yaumil akhir, hari kiamat. Ada 3 hal kata Rasulullah, apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, falyukrim daifahu. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah kita akan berkata yang baik-baik saja. Apabila ada tetangga, kita mempunyai tetangga, pasti kita menghormati, memuliakan tetangga kita. Apabila kita kedatangan tamu, pasti kita juga memuliakan para tamu kita. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa pemimpin yang seperti apa yang harus kita taati? Yang pertama, kita harus mentaati Allah dengan hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya yang Allah bikin itu semua untuk kebaikan kita manusia. Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Apa yang diputuskan, apa yang diundang-undangkan, itu semua untuk kebaikan kita manusia. Wa atiur Rasul, dan juga kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Hadis-hadisnya, sunnahnya yang beliau lakukan, hukum-hukum yang beliau berikan. Wa ulil amri minkum, dan kita juga harus patuh kepada amri minkum, kepada pemimpin kita, kepada Pak RT, kepada Pak RW, kepada Pak Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Itu namanya ulil amri. Itulah pemimpin kita. Kenapa ulil amri minkum ini kok tidak ada kata-kata ati'u di depannya? Karena masih dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, sesuai tidak dengan anjurannya Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan, kita tidak wajib menuruti. Fa in tanaza'tum, maka jikalau tanaza'tum berselisih kalian, fi syai'in, atas sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, yaitu berlandaskan kitab Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah, berlandaskan sunnah-sunnah atau hadis Nabi. Itulah cara kita menyelesaikan perselisihan di antara kita. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, semua keputusan tidak akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pasti dia akan kembali kepada hawa nafsunya, kemarahannya, kedengkiannya. Dia akan kembali ke situ lagi. Dzalika khairun, hal yang demikian itu terbaik, wa ahsanu ta'wila, dan keputusan yang baik pula ta'wila, sesudahnya, ya. Dzalika khairun, itulah yang utama, dan wa ahsanu ta'wila, dan terbaik ta'wila, sesudahnya. Ini adalah hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, maka akan
diganjar oleh kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu yang kita terima. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita akan mendapatkan kebaikan itu. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, maka keburukan itulah yang akan kita terima. Itulah adilnya Allah ya. Makanya kita itu dalam memilih seorang pemimpin harus berpedoman pada keadilan, dan keadilan itu berpedoman kepada kebenaran. Gak boleh kita itu kolusi, nepotisme, apalagi korupsi. Gak boleh ya. Gak boleh kita memutuskan sesuatu karena ada hubungan kekerabatan. Boloku dewe wis, walaupun dia nyolong wis tak bebas noai. Boloku gitu loh, gak boleh ya. Oh ini narkoba ini, wis karena boloku ini anaknya koncoku plek nih, wis tak bebas noai. Itu gak boleh. Terus ada tetangganya yang nyolong ayam karena kelaparan. Oh itu tonggoku singan iku enggak plek sama aku ini, wis tak lebok di penjara wis 10 tahun wis biar kapok. Enggak boleh kita sebagai seorang pemimpin menghukumi, memutuskan tidak adil, tidak diperbolehkan oleh Allah. Itu namanya pengkhianatan terhadap amanah. Kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menjaga amanah, karena pemimpin itu adalah pemberian dari kita rakyatnya, dari kita warganya. Kita mempercayai pemimpin itu untuk memimpin kita. Makanya pemimpin itu adalah amanah. Jadi seorang pemimpin yang adil, makanya akan dimasukkan surga oleh Allah. Dijamin masuk surga bagi seorang pemimpin yang adil, yang amanah ya. Makanya kita harus betul-betul belajar biar kita tahu tentang ilmu. Karena iman tanpa ilmu itu juga kosong, salah nanti keimanan kita. Malah kita akan mempertuhankan selain Allah, akan jatuh kepada kesirikannya. Ya, hati-hati, jangan sampai kita itu menyembah selain Allah. Makanya supaya kita tidak sesat, tidak salah dalam menyembah, kita itu harus belajar. Kalau kita bodoh, malah kita salah nanti. Dikira Tuhan, ternyata dipertuhankan oleh makhluknya. Dikira itu Tuhan kita, ternyata patung berhala yang kita sembah. Kita selamat dari kecelakaan, dikira azimatnya yang membuat dia selamat. Bukan, tapi Allah yang menyelamatkan. Kita itu harus belajar dan belajar terusnya. Karena kewajiban kita belajar itu mulai dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Gimana hadisnya? Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Gimana? Bener tak? Bener benar. Jadi kita itu harus tetap belajar. Walaupun kita sudah tua, umurnya udah 60, 70, itu adalah peluang bagi kita untuk bisa belajar. Diberikan kemampuan oleh Allah,
diberikan kelebihan oleh Allah, barokah umur, agar kita pergunakan sisa umur kita itu untuk mempelajari ayat-ayatnya Allah, belajar Al-Quran, belajar mengaji, dan setelah paham kita mempraktekannya. Atiullah, kita itu harus taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, dan kita juga harus taat kepada Rasul melalui apa? Melalui sunnahnya, melalui hadisnya. Wa ulil amri minkum, dan juga kita harus taat kepada pemimpin kita yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita mengikuti pemimpin yang dia itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita mengikuti pemimpin yang dia itu melanggar dari ketetapannya Allah dan Rasulnya. Kita harus jauhi pemimpin seperti itu. Makanya sebentar lagi 2024 kita sudah ada pemilihan pemimpin, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kota, wilayah, ya, provinsi sampai presiden. Hati-hati kita, bismillah kita memilih pemimpin yang betul-betul bisa adil, memutuskan sesuatu dengan adil. Nggak boleh kita sembarangan memilih pemimpin. Kalau kita salah memilih pemimpin, maka kita juga ikut berdosa atas amanah yang kita berikan kepada dia. Makanya bismillah, istikharah dulu ya. Gak boleh kita karena kekerabatan, gak boleh karena kita kedekatan nasab, masih sepupuku kok, masih saudaraku kok. Kalau dia nggak berlaku adil, jangan dipilihnya. Orang berlaku adil karena berlandasan kepada kebenaran. Orang tahu ini benar, ini salah karena ia mempunyai ilmu. Kalau kita ingin sukses dunia kita harus dengan ilmu. Kalau kita ingin sukses akhirat kita juga harus dengan ilmu. Kalau kita ingin sukses kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Gimana hadisnya? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan